warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, semuanya masuk atau ada yang sakit? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang daur biogeokimia, yaitu daur air. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya ketua kelas bisa memimpin doanya terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau mengecek semangat kalian. Belajar IPA asik dan menyenangkan. Baik anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, kita akan melaksanakan tes diagnostik. Bisa di-scan PPT yang telah Ibu berikan dan ataupun bisa klik link yang Ibu berikan. Anak-anak, minggu lalu kita telah belajar tentang pengertian daur biogeokimia. Dan sekarang kita akan belajar tentang salah satu jenisnya, yaitu siklus air. Nah, tadi saat tes diagnostik, Ibu lihat ada yang menjawab bahwa semakin suhunya tinggi itu mempercepat penguapan. Nah, nanti kita buktikan saat melakukan simulasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, setelah menyimak penjelasan dari guru, peserta didik dapat menguraikan tahapan siklus air secara urut. Kedua, setelah melakukan penyelidikan kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil penyelidikan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap laju siklus air sesuai rumusan masalah yang telah disusun. Coba kalian bayangkan, di dataran tinggi suhunya cenderung lebih dingin sementara di dataran rendah suhunya lebih panas. Nah, menurut kalian bagaimana perbedaan suhu ini bisa mempengaruhi cepat lambatnya siklus air, terutama dalam pembentukan hujan? Karena udara di pegunungan lebih dingin, jadi uap air cepat berubah jadi kabut atau hujan. Tepat sekali. Nah, sekarang anak-anak coba pikirkan lagi, mengapa sih di pegunungan sering berkabut dan hujan, sedangkan di dataran rendah yang panas justru sering gak hujan atau musim kemarau? Adakah yang tahu? Bisa angkat tangan. Karena dataran rendah panas sehingga penguapan menjadi cepat. Dataran tinggi dingin sehingga uap mudah mengembun, jadi hujan lebih cepat turun. Benar sekali, suhu dingin membuat uap air lebih mudah mengalami kondensasi. Dan inilah yang disebut dengan siklus air. Nah anak-anak, ini bisa diperhatikan ketika air menguap, dia akan mengalami kondensasi, yaitu membentuk awan. Kemudian awan ini akan ditiup angin ke daratan ataupun ke lautan, dan kemudian akan turun hujan di berbagai daerah yang disebut dengan presipitasi. Nah, kemudian air akan diserap, akan menyerap ke tanah yang disebut dengan infiltrasi, ataupun air akan mengalir di limpasan yang disebut dengan runout. Nah, kemudian siklus air ini bagian dari daur biogeokimia yang merupakan unsur-unsur kimia dari lingkungan oleh komponen biotik dan juga abiotik. Dan ini merupakan daur biogeokimia berasal dari kata biologis, geologis, dan juga kimia. Nah, kemudian daur biogeokimia itu ada 4 siklus dan salah satunya siklus air. Nah, kemudian ada jenis-jenis sumber airnya dan juga ternyata siklus air juga dapat terganggu. Nah, dampaknya yaitu seperti banjir, kekeringan, dan juga longsor. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu minta kalian untuk berdiskusi secara berkelompok sesuai yang Ibu arahkan, dan nanti kalian bisa scan LKPD yang ada di depan. Baik anak-anak, kalian kan udah duduk secara berkelompok. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mencari pertanyaan sebanyak-banyaknya, kemudian tarik satu rumusan masalah dan juga hipotesis. Nah, kalian bisa buka LKPD-nya. Nah, kemudian kalian perhatikan panduannya untuk mengerjakannya. Baik, anak-anak sudah membuka virtual laboratoriumnya? Baik, Ibu akan menjelaskan sebentar terkait bagaimana cara menggunakan virtual laboratorium ini terkait siklus air. Nah, di sini ada 4
menu, yaitu kelembapan, kecepatan angin, temperatur atau suhu, dan juga luas penampang ini. Dan setiap masing-masing ini ketika dinaikkan atau diturunkan itu memiliki pengaruh yang berbeda terhadap penguapan. Nah, Ibu kasih contoh ya. Ini ketika temperaturnya 30 derajat. Nah, kita lihat. Ini kita klik play. Nah, di sini adalah waktu yang dibutuhkan air itu menguap. Kalau suhunya 30 derajat, waktu yang dibutuhkan adalah 15,4 jam. Nah, sekarang agar kalian lebih paham lagi terkait siklus air, Ibu jelaskan terlebih dahulu. Ini ada banyak tanda, yaitu ada yang foto, kemudian ada yang video, dan juga teks. Ini semua kalian bisa mengaksesnya. Dan ini nanti kalian akan lebih paham apa itu siklus air yang tahap-tahapannya ada kondensasi, presipitasi, dan lain-lain. Anak-anak, jika selesai melengkapi LKPD-nya, jangan lupa ya untuk memeriksa kesesuaian hasil simulasi kalian dengan handout yang sudah tersedia. Baik anak-anak, sekarang waktunya presentasi. Sekarang untuk satu kelompok bisa maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Kesimpulan 1, tahapan-tahapan siklus air ada 6. Pertama, evaporasi, kedua, transpirasi, ketiga, kondensasi, keempat, presipitasi, dan yang terakhir, runoff. Dari hasil penyelidikan, tadi kami menemukan konsep bahwa faktor suhu yang rendah mempercepatkan penguapan. Dampak dari terganggunya siklus air banjir terjadi karena air hujan tidak bisa meresap ke tanah. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Adakah dari kelompok lain untuk menanggapi presentasi dari kelompok 2? Kalau hujan turun terlalu deras dalam waktu singkat sehingga tanah tidak sempat menyerap semua air dan terjadilah banjir. Baik anak-anak, Ibu perkuat lagi. Jadi benar apa yang dipresentasikan oleh teman kalian bahwa siklus air itu ada 6 tahapan. Kemudian juga ada faktor-faktornya yang mempengaruhinya seperti suhu, kelembapan air, kecepatan angin, dan juga luas permukaan. Nah, kemudian ada juga dampak yang diakibatkan oleh terganggunya siklus air. Nah, silakan kelompok 2 untuk duduk dan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anak, apakah ada yang ditanyakan tentang siklus air? Apakah sudah paham semua? Baik anak-anak, sekarang kita akan melaksanakan penilaian sumatif. Bisa di-scan barcode-nya atau bisa klik link yang telah Ibu bagikan. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Baik. Nah, untuk sekarang tugasnya adalah pendalaman. Kalian bisa akses barcode Padlet yang telah Ibu berikan atau klik link yang telah Ibu bagikan juga. Nah, ini dikerjakan di rumah secara individu ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari pembelajaran yang telah kalian lakukan, adakah yang mau menyimpulkan secara singkat terkait siklus air? Angkat tangan. Tahapan siklus air ada 6, Ibu. Pertama, evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan runoff. Dari hasil penyelidikan tadi kami menemukan konsep bahwa faktor eksternal berupa suhu berpengaruh terhadap laju siklus air, Ibu. Jadi semakin tinggi suhu maka semakin cepat pula evaporasi sehingga laju siklus air juga ikut meningkat. Dapat dari terganggunya siklus air, salah satunya adalah banjir. Banjir dapat terjadi karena air hujan tidak bisa meresap ke tanah ketika proses infiltrasi terganggu sehingga aliran permukaan runoff menjadi berlebihan dan meluap ke daratan. Terima kasih anak-anak atas antusiasnya dan semangat kalian dalam berdiskusi. Nah, Ibu apresiasi untuk kerja keras kalian karena jam pelajaran ini udah selesai. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Terima kasih dan Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.